Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan sahabat-sahabat Bawean Viral. Kami saat ini sudah berada di tengah-tengah salah satu pengusahawan sukses di Pulau Bawean, yaitu Bapak Haji Makmang. Insya Allah para rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian di sana sudah tahu beliau. Dan kali ini kita akan curi rahasia ya curi rahasia di balik kesuksesan beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau yang tentunya tidak akan semudah yang kita bayangkan, sahabat-sahabat. Tidak semudah membalikkan tangan, dan barangkali nanti akan menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai generasi di Pulau Bawean ini. Kita langsung tanya-tanya beliau bagaimana perjalanan hidup beliau awal mula sampai sekarang, yang sudah sangat diakui salah satu pengusahawan yang luar biasa di Pulau Bawean ini. Sahabat-sahabat, monggo kita tanyakan kepada beliau. Pak Haji, mohon maaf telah mengganggu waktu jenengan. Kemarin sempat mau ke sini, cuma halangan ketemu kepala BMKG. Kita juga ketemu kepala BMKG kemarin, terlalu memakan waktu sehingga tidak ada waktu lagi untuk ke sini. Sekarang saya sempatkan ketemu beliau. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita manfaatkan waktu ini karena ini langkah ya sahabat-sahabat. Guys, mengapura Haji Purani. Mungkin langsung dijelaskan, ceritakan kepada kami agar menjadi inspirasi bagi kami, biar semangat lah untuk menjadi pengusahawan sukses ya. Siapa yang tidak mau sukses ya sahabat-sahabat? Ya, semuanya ingin sukses tentunya. Bisa Haji, monggo diceritakan dari bawah sampai ke atas gitu. Kalau menurut pandangan kami ini dari putranya orang yang sangat lemah, yang sangat bodoh, yang sangat tidak punya. Soalnya pengalaman saya, sepengetahuan saya, ibu bapak saya itu yang mendidik saya, yang melahirkan saya kira bukan lahir di atas spring bed saya, tapi saya kira lahir di bawah pepohonan seperti pohon kelapa, pohon pisang. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya dari kecil digendong untuk membeli pisang, membeli kelapa untuk dijual ke pasar oleh ibu bapak saya. Lantas saya besar sekolah di SMP, disekolahkan oleh paman saya. Itu adalah Haji Halik Ngari, yang perantu Haja Masrura. Lantas perjalanan saya di tengah-tengah sekolah, setiap harinya untuk dibawa sekolah itu, ikut kakak manjat kelapa. Manjat kelapa itu tempatnya itu di air kuning, namanya itu kerca. Kerca itu di utaranya air kuning. Kalau sudah dapat 3, 4 sampai 5 itu kayaknya napas itu tinggal 1, 2. Kerca itu tempat atau Tempat. benda? Tempat. Kerca itu tempat di utaranya air kuning, desa Bulu Lanjang. Dusunnya air kuning. Ini di belakangnya rumahnya beliaunya. Tahu persis dia. Lantas saya itu sudah agak tua sedikit, sudah menjalang SMP kelas 2, sudah kerja di pelabuhan. Kerja di pelabuhan itu sudah narik geledek. Sampai SMA, sudah sampai SMA itu masih narik geledek. Sampai ada guru saya waktu di SMP, namanya Pak Amir. Itu manggil kepada saya itu bukan Abdurrahman ke depan, tidak. Pak Geledek maju ke depan. Saking hebatnya. Ya. Saking hebatnya. Ingat saya. Kenapa saya ingat? Karena saya itu bukan aib. Karena itu perjuangan saya. Mau minta sama ibu, mau minta sama mama. Mama pun tidak ada yang mau dikasih.
Adik saya banyak, kakak saya banyak. Saya 9 bersaudara. Gimana mau dikasihkan kepada saya kalau saya nggak punya gigih untuk mencari dibekal untuk dibawa sekolah. Ya harus seperti itu. Lantas saya sudah lepas SMP, mau ke Alia, diambil oleh almarhum Kiai Bajuri, disekolahkan di sana. Bukan bapak saya menyekolahkan, tapi almarhum Kiai Bajuri yang menyekolahkan saya. Gini, perjalanan hidup saya mulai dari kecil sampai di waktu sekolah SMA. Mau mondok, nggak dikasih mondok, suruh kerja sama almarhum Kiai Bajuri. Udah kerja aja. Cuma gitu. Lantas perjalanan sudah hampir lulus sekolah. Saya punya rencana untuk kuliah ke Jawa. Dipanggil oleh Kiai. Mak Mang itu mau melanjutkan kemana? Kalau punya uang, Kiai, saya itu mau ke Jawa. Lantas gitu, di tengah perjalanan, kurang 3 bulan, ujian negara ditinggal oleh bapak saya. Sedangkan saya di waktu sekolah sudah ikut membiayai adik-adik saya untuk menafkahi adik-adik saya dan ibu saya. Di situ. Lantas sudah lepas SMA dipanggil oleh bapak guru saya, namanya Pak Guru Sairasi. Orang asalnya itu orang Suari. Apa bahasanya beliaunya? Saya dapat teguran dari Kiai. Mak Mang katanya mau kuliah ke Jawa. Saya bukan tidak melarang kepada Mak Mang mau kuliah ke Jawa. Bukan Mak Mang itu, panggilan saya kan Mak Mang kan. Nama saya kan Abdurrahman aslinya. Bukan saya Mak Mang itu karena tidak punya uang. Bukan karena Mak Mang itu bodoh. Memberi contoh. Beliaunya itu memberi contoh kepada saya. Kalau kuliah, kalau jadi PNS, saya kira itu sangat kecil untuk membiayai hidup kamu dan adik-adik kamu. Katanya beliaunya seperti itu. Lantas berbicara lagi. Saya beri contoh kepada kamu, Mak. Lihat PNS yang pakai kopiah haji siapa? Dan di mana di Bawean? Tidak ada. Katanya Pak Guru saya. Kalau bisa Mak, udah kerjalah, lanjutkan perjalanan, kerjanya kamu di pelabuhan. Di pelabuhan sahabat-sahabat awal Ya. mulanya beliau bekerja. Lanjutkan narik geledek lagi. Siap. Hari geledek sahabat Ya. luar biasa ini. Tapi alhamdulillah karena gigihnya, karena giatnya, saya alhamdulillah mungkin Allah tetap meridai saya. Lantas gitu, ya saya nggak bisa melanjutkan program dan pemikiran saya untuk melanjutkan pendidikan, untuk melanjutkan kuliah saya di daratan. Diberi contoh lagi, siapa orang yang buka di pasar yang tidak kopiah putih, bahasanya beliaunya seperti itu. Tambah semangat saya untuk tidak melanjutkan kuliah saya. Disitulah didikan guru-guru saya. Mulai saya SMP dirawat, disekolahkan oleh paman saya, sampai SMA dirawat dan dibesarkan oleh Kiai Bajuri, sampai saya ini dibiayai oleh Kiai Bajuri dulu. Kiai Bajuri ya. Iya. Tapi saya cuma berapa hari aja, berapa bulan aja dibiayai. Tapi selama itu sampai lulus saya nggak mau dibiayai. Kenapa? Masalahnya saya sudah bisa biaya sendiri. Diajari mandiri berarti oleh beliau. Iya. Sudah biaya sendiri saya. Lantas begitu, ya lama kelamaan sudah lulus sekolah, ya alhamdulillah lah. Buka cabang kecil-kecilan, buka usaha, jual beli sepeda motor. Ya ada tanah sedikit dibeli sama saya. Nyicil. Ya alhamdulillah, kalau habis geledek saya itu
ke gunung. Habis geledek ini ngangkut kayu ke gunung. Sampai-sampai mobil saya waktu nyupir di Gunung Mas itu kayak Melodi Cinta. Guling. Guling. Iya. Berapa kali saya guling di Gunung Mas. Mobil apa waktu? Mobil T120. Itulah. Ya sampai detik ini makanya teman-teman itu nggak usah melihat kesuksesan saya yang sekarang ini. Kalau Betul. pandangan saya seperti itu. Betul. Makanya kalau bekerja itu syaratnya cuma beberapa aja kalau saya itu. Harus gigih, jujur, di situ aja lah. Harus gigih dan jujur. Kalau orang membohongin orang, saya yakin dibohongin oleh rezeki yang lain. Saya yakin seperti itu, Mas. Tidak ada lain sudah. Kalau saya seperti itu. Nggak bisa kalau sekarang saya yang seperti ini tidak bisa membicarakan lagi saya itu. Malu. Malu saya. Luar biasa perjalanan beliau ini, sahabat-sahabat. Kita tidak bisa melihat beliau hari ini. Coba melihat perjalanan hidup beliau ke belakang, bagaimana perjalanan dan perjuangannya. Oke. Mungkin ada pesan bagi kami, Aji, untuk biar tetap semangat ini. Ya kalau saya gini, kalau kalian usaha, kalau dapat hasil sebagian usaha Anda itu jangan sampai dihabiskan. Sisihkan sebagian untuk umat. Untuk umat. Sedekah. Itu jangan sampai dilewatkan. Berapapun Anda dapat honor, dapat gaji, dapat rezeki, harus ini dipisah. Dapat 1.000, Rp1 setidaknya berapa? Pokoknya niatin untuk kemaslahatan untuk umat. Kemaslahatan. Saya yakin perjalanan Anda itu sukses dan selamat kalau seperti itu. Saya yakin. Kuncinya di situ aja kalau saya. Iya. Tidak ada lain lah. Sudah cukup itu. Luar biasa ini berikan kunci suksesnya beliau ini kepada kami. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat ini. Mungkin ada lagi, Pak Haji? Ya, saya nggak bisa lah seperti itulah. Ya, kalau menurut pandangan saya cuma ini pandangan saya, ini pemikiran saya, yang tadi itu cuma itu saran saya. Ya, saya nggak bisa berbicara sebenarnya saya. Bukan orang ahlinya berbicara kalau saya itu. Kalau cuma mengungkap permasalahan saya, buka sejarah saya dari kecil ya bisa-bisa aja lah. Oke. Terima kasih atas waktunya, Haji. Ya. Begitulah kira-kira sahabat-sahabat sekalian, kunci sukses itu beliau ucapkan kita harus gigih dan jujur, dan di sisi lain juga di setiap gaji atau pendapatan kita jangan sampai dihabiskan untuk dibelanja sahabat-sahabat, tapi kita sumbangkan atau sedekahkan untuk kemaslahatan umat, walau hanya sedikit ya tentunya. Oke, semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Dan jangan lupa kalau memang jenengan semuanya sahabat-sahabat Bayan Viral mendapatkan pengetahuan baru hari ini, jangan lupa di share video ini agar orang lain tahu apa yang kalian ketahui. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.